Hahaha, apa kabar sahabat YT artikel 2? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah Aditya yang berpura-pura miskin. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah Aditya anak bos besar yang berpura-pura miskin. Episode 48. Kisah Aditya anak bos besar yang berpura-pura miskin. Apa yang bisa kamu lakukan? Kenapa? Apakah kamu masih belum yakin? Lihatlah kepengecutanmu. Dan kamu di sini untuk menanyai wanita itu. Rizka menunjuk Aditya dan tersenyum arogan. Aku memukuli istrimu. Apa yang bisa kamu lakukan? Aku kecanduan memukulnya. Dan aku akan menamparnya beberapa kali setiap hari. Jika kamu tidak keluar dari sini, aku bahkan akan menamparmu. Petik 2. Pegawai perusahaan IMIP yang sedang menonton melihat situasi. Dan mereka semua mulai berbicara dengan suara rendah. Suami Farah benar-benar tidak berguna. Dia masih bisa menahan diri ketika dimarahi seperti ini. Ya. Sepertinya pria yang memasuki pernikahan itu tidak berguna dan tidak memiliki darah sama sekali. Hei, Rizka adalah terlalu menggertak. Farah sangat menyedihkan. Beberapa anggota staf wanita berbisik, tetapi tidak berani berbicara dengan keras, karena mereka semua takut Rizka akan mendengarnya. Aditya melihat Rizka begitu sombong. Amarahnya tidak bisa dipadamkan untuk waktu yang lama. Kamu memukuli istriku, dan masih berteriak seperti itu. Hari ini, jika saya tidak memberikan 38 ini pelajaran seumur hidup yang tak terlupakan, istri saya tidak akan diganggu oleh orang ini di masa depan. Kemarahan Aditya melonjak saat memikirkan hal ini. Dan dia bergegas untuk menghadapi wajah Rizka. Hanya memberi 4 tamparan di wajah Rizka. Dalam kemarahan, 4 tamparan ini benar-benar cukup keras. Membuat Rizka berteriak, menutupi wajahnya dan mundur beberapa langkah. Dia tidak berharap Aditya benar-benar berani memukulinya. Dan memarahinya, kamu. Ketika seorang pria memukuli seorang wanita, apakah kamu tahu betapa memalukannya kamu? Kamu pantas dipukuli. Aditya menendang Rizka. Rizka berteriak setelah ditendang dan duduk di kolam bunga. Semua orang yang hadir ngeri siapa yang mengira bahwa Rizka, yang terkenal di perusahaan itu, akan dipukuli seperti anjing. Farah sangat tersentuh pada awalnya, karena suaminya akhirnya menjadi keras kepala. Dia juga tahu bahwa alasan mengapa Aditya sangat marah adalah karena dia merasa kasihan padanya, sehingga hatinya semakin tergerak. Aditya, lupakan. Jangan memperburuk keadaan. Farah memegang Aditya dengan cemas dan membujuknya untuk berhenti. Setelah Aditya memukul Rizka, kemarahannya sedikit mereda. Dan dia menjadi sangat tenang saat ini. Tidak peduli apa, pihak lain juga seorang wanita. Dan Aditya tidak berencana untuk membunuhnya. Tanpa diduga, Rizka berdiri, menunjuk Aditya, dan memarahi. Kamu sama seperti sampah Aditya. Kamu berani memukulku seperti ini. Kamu tunggu aku ingin seseorang membunuhmu hari ini. Kemarahan Aditya belum mereda. Melihat gadis ini masih energik, bagaimana Aditya bisa melepaskannya dengan sikap angkuh Rizka? Kamu akan membuatku jahat. Aditya bergegas dan menamparkan Rizka langsung jatuh ke lantai. Engah, Rizka membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk darah. Dengan gigi besar lepas. Wow, tunggu aku. Rizka mengeluarkan ponselnya sambil menangis dan menelepon. Kakak Rinal, cepatlah datang ke perusahaan. Gigiku sudah copot. Aku akan meninggal jika kamu tidak datang. Datang ke sini dan bawa beberapa orang lagi. Setelah menangis, Rizka menutup telepon dan berdiri dan menatap Aditya. Meskipun dia menggertakkan giginya dengan kebencian, Rizka tidak berani marah lagi. Rival menonton semua ini, dan dia berkeringat karena cemas. Dia tidak mampu menyinggung kedua belah pihak, karena Victor pernah berkata untuk melindungi Farah. Adapun Rizka, saudara Rinal, yang dia temui baru-baru ini adalah karakter yang kejam. Jadi rival tidak akan berani menyinggung perasaannya. Suami Farah, cepat bawa istrimu lari. Setelah beberapa saat, saudara Rinal akan datang dan itu akan berakhir. Rival dengan gugup berjalan ke hadapan Aditya dan membujuk Aditya untuk lari.
Ketika dia melihat Rizka, dia tidak berani datang. Rival, jika kamu berani membiarkan mereka pergi, saudara Rinal akan membawamu ke tempatnya ketika dia tiba. Rizka menunjuk Rival dengan marah. Rival sangat marah. Dia adalah bos Rizka. Tapi bagaimana bisa ada bos yang tidak berguna di dunia ini? Dia diarahkan oleh karyawannya. Tidak peduli. Lagi pula itu tidak ada hubungannya denganku. Rival melangkah pergi untuk menghindari masalah dan turun. Farah benar-benar cemas saat ini. Dia paling tahu apa yang mampu dilakukan Aditya. Jika saudara Rinal itu benar-benar datang, Aditya pasti akan dipukuli. Pulanglah bersamaku. Kamu harus patuh. Farah meraih tangan Aditya dan hendak membawanya pergi dari perusahaan. Farah, jika kamu melarikan diri, mereka akan selalu mengganggumu. Jika kamu berani lari sekarang, saya akan memberimu pelajaran besok. Petik 2. Rizka memanggil lagi. Mengancam Farah. Aditya berkata kepada Farah dengan lembut, denganku di sini, kamu tidak perlu takut pada apapun. Farah membuka mulutnya dan melihat ekspresi tenang di wajah Aditya. Dia benar-benar tidak takut. Tidak percaya itu semua nyata. Menjadi begitu tenang dan percaya diri dapat memberikan rasa aman yang kuat kepada Farah. Apakah kesan saya masih seperti ini? Beberapa menit kemudian, tiba-tiba, sebuah mobil besar Jinbei datang dengan cepat dan berhenti tiba-tiba di depan perusahaan. Begitu pintu mobil ditarik, 7 atau 8 pria dengan kapak di tangan mereka bergegas keluar dari mobil. Orang pertama adalah seorang pria botak berusia 30-an atau 40-an, dengan dahi mengkilap, mengenakan kemeja bunga, dan ekspresi garang di wajahnya. Rizka, siapa yang berani memukulmu? Bukankah kamu sudah memberitahunya namaku? Saudara Rinal berjalan ke Rizka selangkah demi selangkah, penuh gaya. Ketika Rizka melihat saudara Rinal datang, dia bisa melihat kerabatnya. Jadi dia segera melemparkan dirinya ke dalam pelukan Rinal. Rinal, saya sudah kasih tahu namamu. Tetapi si idiot itu berkata, Rinal hanya seperti anjing. Rinal, kamu harus memberi pelajaran pada orang ini. Rinal mendengar kata-kata Rizka, dan dia langsung marah. Berani-beraninya memanggilku anjing. Di mana si idiot itu? Rinal marah dengan muka merah. Rival bersembunyi di sudut dan bahkan tidak berani mengeluarkan suara. Tetapi dia tahu betapa kejamnya Rinal. Beberapa rekan Farah juga tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Mereka semua tahu bahwa Aditya akan sial, dan Rinal akan memberinya pelajaran. Rinal, orang ini yang memukul saya barusan. Rizka membawa Rinal ke hadapan Aditya, menunjuk Aditya, dan melanjutkan, dasar bodoh. Cepatlah bersujud 10 kali di tanah, lalu tampar dirimu 100 kali. Kalau tidak, aku akan membiarkan Rinal menghancurkanmu. Aditya mengabaikan Rizka, yang mulutnya penuh darah, dan menatap orang di depannya. Pria bersenjata ini. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, kepala botak ini terlihat familiar, seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat. Anehnya, karena Rinal melihat penampilan Aditya, matanya lebih besar dari mata banteng. Apa yang kamu lihat? Apakah kamu mengenalku? Aditya bertanya dengan marah. Rinal turun. Dan dia mengenalinya. Bukankah ini Aditya? Kota Manado tidak terlalu kecil untuk dikatakan kecil, tetapi tidak terlalu besar untuk dikatakan besar. Ketika Dilan memimpin seseorang untuk membantu Aditya keluar dari pengepungan, Rinal ini juga mengikuti. Jadi dia tahu betapa mulianya Tuan Aditya di depannya. Bahkan dengan identitas tinggi seperti Dilan dan Wahyu, mereka harus membungkuk dan berbicara ketika mereka melihat Tuan Aditya. Seberapa menakutkan identitas Tuan Aditya tahun ini. Rinal bukan orang bodoh. Dia secara alami mengerti alasannya. Adit, Tuan Aditya. Jadi ini kamu. Rinal tertegun. Dan dia tidak lagi memiliki momentum untuk bertarung dan membunuh barusan. Apa yang telah terjadi? Tak satu pun dari orang-orang yang hadir tidak terkejut. Mereka semua terpana dengan penampilan Rinal. Rizka tidak lagi sombong. Dia sedikit tercengang. Ketika Aditya adalah orang yang tidak berguna, kapan dia menjadi tuan? Rinal, apa yang kamu lakukan? Persetan dengannya. Rizka membanting Rinal. Aku akan membuatmu mati rasa. Rinal memelototi Rizka. Berpikir dalam hati.
Wanita ini, bukankah kamu mencari masalah? Tidak baik bagimu untuk memprovokasi seseorang. Tetapi kamu ingin memprovokasi Tuan Aditya. Bukankah ini membawa hidup saya? Melihat Rinal begitu kejam padanya, Rizka segera menamparkan dada Rinal sambil menangis. Jika kamu berani begitu kejam, aku tidak akan pernah tidur denganmu lagi. Rinal sangat kesal. Membuang Rizka, dia datang ke Aditya. Dengan senyum di wajahnya, Rinal berkata kepada Aditya, Tuan Aditya, dia seorang wanita bodoh. Kamu harus mengangkat tangan dan melepaskannya. Hehe. Apakah Anda ingin mendidiknya? Atau haruskah saya mendidiknya? Untukmu. Atau haruskah aku mendidikmu bersamanya? Wajah Aditya muram. Dan dia dengan dingin bertanya pada Rinal. Melihat situasi ini, dan tidak mungkin untuk tidak memberikan penjelasan kepada Tuan Aditya hari ini. Rizka, kemari dan berlututlah di hadapan Aditya. Rinal berbalik dan memanggil Rizka. Rizka memutar matanya dengan marah, menunjuk ke arah Rinal dan berteriak, apakah dia ayahmu? Jadi kamu mendengarkannya seperti itu? Rinal sangat marah sehingga dia hampir menabrak dinding. Dia juga sangat menyukai Rizka. Setelah itu semua, gadis ini tinggi dan putih. Yang penting adalah melayaninya di tempat tidur. Tapi dia memprovokasi Tuan Aditya. Itu terlalu menakutkan. Itu benar. Dia memang ayahku. Cepat dan berlutut di sini. Rinal menjadi gila dan memarahi. Rizka tidak puas. Dan menarik-narik ujung kemeja putihnya. Kamu takut dengan pemborosan ini? Aku tidak takut. Lihat bagaimana aku menamparnya. Sambil marah, Rizka berjalan menuju Aditya. Beberapa langkah di depan Aditya. Dengan tangan kecil, dia hendak menamparkan wajah Aditya. Bersambung.